Kita semua sering dengar kan kalau jujur itu adalah hal yang paling penting. Tapi, pernah kebayang nggak gimana jadinya kalau satu masyarakat penuh lupa sama pelajaran itu? Nah, hari ini kita bakal bahas tuntas kisah Nabi Syuaib dan kaum Madian, sebuah cerita dari zaman dulu yang pelajarannya relevan banget buat kita sekarang, tentang kekayaan, kebohongan, dan akibatnya. Coba deh kita renungin sebentar. Apa sih harga yang sebenarnya harus dibayar dari ketidakjujuran? Ini bukan cuma soal ketahuan bohong loh, tapi kerusakan yang ditimbulkannya. Pertanyaan ini nih yang jadi inti dari kisah kaum Madian dan relevansinya sampai sekarang mungkin bakal bikin Anda kaget. Oke, kita mulai dari awal. Siapa sih kaum Madian ini? Bayangin aja sebuah kota metropolitan kuno, pusat perdagangan yang super sibuk, tempat kafilah-kafilah dagang datang dan pergi. Mereka ini masyarakat yang makmur banget. Tapi, di balik semua kekayaan itu, ada masalah besar yang menggerogoti mereka dari dalam. Madian ini bisa dibilang pusat ekonominya zaman itu. Dagang itu udah jadi napas kota ini, dan mereka jago banget soal itu, sampai bisa ngumpulin kekayaan yang luar biasa. Tapi, ada tapinya nih, fondasi kemakmuran mereka itu ternyata dibangun di atas sesuatu yang rapuh banget, ketidakjujuran. Nah, seperti yang bisa kita lihat di sini, ini bukan sekedar bohong-bohong kecil loh. Ini tuh udah korupsi yang sistematis. Mereka main curang di timbangan, nipu pembeli, dan intinya ya ngerampok orang terang-terangan. Ketidakjujuran udah jadi cara hidup mereka. Dan dari sisi spiritual, mereka juga udah tersesat, mengganti keimanan dengan menyembah berhala. Melihat kerusakan yang udah separah ini, Tuhan pun nggak tinggal diam. Dia mengutus seorang pembawa pesan dari kalangan mereka sendiri. Namanya Syuaib. Dan misinya gampang tapi susah, ngebimbing mereka balik ke jalan yang benar. Pesan Nabi Syuaib ini sebenarnya kayak ngajak mereka buat ibaratnya neken tombol reset. Dia nggak minta yang aneh-aneh kok, dia bagi jadi 5 langkah sederhana. Pertama, ingat Tuhan. Kedua, buang jauh-jauh itu berhala. Dan yang paling penting buat kehidupan mereka sehari-hari, benerin cara dagang kalian. Jujurlah, jangan curang. Dan hentikan korupsi yang udah ngerusak masyarakat kalian dari akarnya. Dan ini nih, inti dari semua pesannya. Kenapa sih harus jujur? Pesan Nabi Syuaib itu berpusat pada satu hal, pertanggungjawaban di hadapan Tuhan. Dia ngingetin mereka kalau transaksi sekecil apapun itu nggak bakal luput dari pengawasannya. Nggak ada tuh yang namanya kecurangan yang benar-benar bisa disembunyiin. Terus gimana dong reaksi kaum Madian sama ajakan yang masuk akal ini? Ya, sayangnya bukannya didengerin. Mereka malah nanggepinnya pakai sombong, ngejek, bahkan musuhin. Slide ini nunjukin banget betapa bedanya. Di satu sisi ada ajakan buat adil dan beriman. Di sisi lain, balasannya malah cemoohan dan ancaman. Mereka bukan cuma nolak pesannya, mereka secara aktif ngelawan. Nah, ini puncaknya. Waktu logika dan ajakan baik-baik udah nggak mempan, para petinggi Madian ini mulai main ancam. Mereka ngasih ultimatum, stop dakwah, atau kamu dan pengikutmu kami usir dari sini. Ini nunjukin kalau mereka udah sama sekali nggak mau berubah. Setelah semua peringatan diabaikan, kesombongan mereka udah nggak ketulungan lagi. Cerita ini sekarang masuk ke babak puncaknya yang nggak bisa dihindari lagi. Mereka dikasih semua kesempatan buat berubah. Diingatin baik-baik, dengan sabar. Tapi mereka milih buat nolak. Jadi, apa yang terjadi selanjutnya? Dan kejadian juga akhirnya, tanah yang mereka injak tiba-tiba mulai bergetar hebat. Sebuah gempa bumi dahsyat ngehancurin Madian, ngeruntuhin semua yang udah mereka bangun di atas kebohongan. Seolah itu belum cukup, dari langit datang suara yang menggelegar. Suara yang saking kenceng ya, bikin mereka lumpuh ketakutan. Nggak bisa lari, nggak bisa sembunyi. Dan dalam sekejap, semuanya selesai. Semua kekayaan, semua kesombongan lenyap. Mereka ditemuin udah nggak bernyawa di rumah mereka sendiri. Jadi pengingat bisu kalau harta mereka sama sekali nggak bisa nyelamatin mereka. Tapi di tengah-tengah kehancuran ini, ada yang selamat. Nabi Syuaib dan para pengikutnya yang setia, mereka yang milih jujur daripada untung sesaat, diselamatkan. Iman mereka jadi perisai buat mereka. Jadi cerita ini bukan cuma soal azab dari Tuhan ya. Ini adalah tentang pelajaran yang nilainya abadi, yang bisa kita petik sampai sekarang. Apa aja tuh yang bisa kita ambil? Nah, ini dia intisarinya. Jujur itu bukan cuma pilihan, tapi fondasi dari sebuah masyarakat yang sehat. Sombong dan gak mau dengerin, itu resep pasti buat kehancuran. Dan yang terpenting, harta tanpa etika itu cuma fata morgana, yang pada akhirnya bakal lenyap gitu aja.
Oke, jadi pas kita nutup cerita kuno ini, pertanyaannya balik lagi ke kita. Di dunia yang sekarang ini, yang sering banget ngasih penghargaan buat orang yang cari jalan pintas, gimana caranya kita bisa mastiin pelajaran dari kaum Madian ini, pelajaran tentang jujur, integritas, dan konsekuensi, tetap hidup dalam setiap tindakan kita? Coba deh kita renungkan.